Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam. Bisa kita lihat bersama di sini bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional, sumber daya alam ya, khususnya di Indonesia itu sangat berperan penting. Dan di Indonesia negara Indonesia kita ya, terus dikenal dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah. Ya, tetapi ya perlu diketahui juga bahwa sumber daya alam itu dibedakan, kan ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui ya. Karena itu bagaimana dengan bijak ya kita bisa memanfaatkan sumber daya alam itu sesuai dengan kebutuhan agar apa generasi penerus kita, generasi penerus ya, generasi yang akan datang bisa uh, bisa mendapatkan atau bisa menikmati sumber daya alam sampai generasi nanti ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa pembagian sumber daya alam yang telah dibuat oleh para ahli ya. Beberapa contoh pembagian sumber daya alam tersebut adalah perpetual, renewable resource, non renewable resource, dan potential resource. Di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini adalah perpetual, merupakan sumber daya alam yang selalu ada dan keberadaannya relatif konstan meskipun sumber daya tersebut kita eksploitasi secara besar-besaran. Nah, berarti di sini dalam kata arti di sini merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Karena apa? Ketika dieksploitasi berbesar-besaran itu dapat dimunculkan kembali secara konstan meskipun dieksploitasi secara besar-besaran. Yang kedua adalah renewable resource di sini merupakan sumber daya ya, renewable resource di sini merupakan sumber daya yang dalam waktu pendek dapat berkurang, tetapi dalam jangka waktu yang lama nanti akan pulih kembali dalam proses karena proses alam. Nah, di sini ya, renewable resource di sini ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah lingkungan yang terjaga, yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya yang terbaharui. Nah, renewable resource di sini bisa kita contohkan, contohnya adalah hutan di mana ketika hutan itu sekarang kan banyak hutan yang gundul ya, dieksploitasi besar-besaran pohonnya, hewannya, tanahnya, dan lain-lain seperti itu. Nah, tetapi di sini hutan termasuk dalam kategori pembagian sumber daya alam renewable resource. Karena apa? Karena itu tadi sumber daya alam yang dalam jangka waktu yang pendek dapat berkurang, tetapi dalam jangka waktu yang panjang itu dapat pulih kembali karena ada namanya proses alam. Tetapi juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika nanti sumber daya alam tersebut dapat pulih kembali. Seperti contohnya hutan tersebut. Ya, salah satunya sekarang banyak proses penghijauan, penanaman kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini selain hutan ada contohnya adalah perikanan. Nah, perikanan di Indonesia itu kan terkenal dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Bahkan karena area atau daerah perikanan ini sendiri juga terjadi konflik dengan negara tetangga. Nah, mungkin yang minggu-minggu yang lalu atau terdengar berita atau yang lalu, kalau saudara melihat berita banyak negara kapal-kapal asing yang ditenggelamkan seperti itu ya. Karena apa ya? Karena sudah menyalahi aturan mencari ikan di negara kita. Karena apa? Karena negara kita memang terkenal dengan negara maritim yang akan kaya ikannya seperti itu. Tapi proses seperti itu harus kita dukung, kita lindungi. Kalau memang sumber daya alam kita itu melimpah tetapi tidak bisa dilaksanakan dengan bijak, yang seperti tadi nanti generasi penerus kita bisa menikmati atau tidak, kan seperti itu. Nah, perikanan di sini adalah kegiatan yang terorganisir atau diorganisir berhubungan dengan pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran. Nah, di sini yang berperan adalah dari segi pemerintah, baik pemerintah, swasta, perusahaan, bahkan nelayan kecil juga sangat berperan dalam perlindungan perikanan tersebut. Nah, usaha perikanan juga di sini merupakan
usaha, bisa usaha perorangan, badan hukum itu dalam menangkap atau membudidayakan dari usaha penetasan, pembibitan, pembesaran dan lain-lain di situ ya. Nah, sektor perikanan di sini sudah mencapai 70% dari total produksi perikanan di Indonesia. Itu sangat besar sekali. Nah, contohnya di sini bisa kita lihat kemampuan produksi ikan di Indonesia tahun 2004 sampai 2007 ya. Berapa ton di sini? Banyak sekali kan, 1 juta. Tahun 2004, 2005 2 juta, 2006 2 juta 600, 2007 3 juta. Lah sekarang mungkin bisa mencapai puluhan juta. Nah, seperti itu. Nah, tetapi juga harus secara bijak tadi. Contohnya kalau menjaring ikan-ikan yang kecil mungkin bisa dilepas kembali. Kita jaring yang ikan-ikan besar seperti itu. Karena apa? Kemarin kan juga sempat terjadi pro kontra juga dengan Menteri kelautan yang sekarang yang gantinya Bu Susi tersebut, tentang apa? Tentang masalah perikanan tersebut juga, dan juga masalah budidaya perikanan tersebut mengalami pro kontra kan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ya, yang adalah non renewable resource di sini. Itu merupakan keberadaan sumber daya semakin lama itu semakin berkurang apabila dilakukan pemanfaatan. Nah, contohnya di sini ya, itu adalah bahan bakar fosil yang merupakan sebagai bahan utama penghasil bahan bakar. Bisa bahan bakar yang kita gunakan setiap hari ya, pertalite, pertamax, solar dan lain-lain seperti itu. Nah, seperti itu akan cepat habis, dan untuk mempergunakannya harus secara bijak ya di sini. Nah, dampak negatifnya juga banyak sekali. Sebagai contoh saja, minyak dan gas bumi di Indonesia itu kan sangat terbatas. Apabila tidak digunakan dengan bijak, ya mungkin beberapa tahun ke depan, berpuluh tahun ke depan, generasi yang akan datang tidak akan bisa menikmati kan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada juga batu bara yang sekarang itu sangat dieksploitasi besar-besaran ya. Mungkin bisa dilihat ya beritanya juga, banyak juga daerah-daerah yang penghasil batu bara sekarang seharusnya kan masyarakat sekitar itu makmur, karena apa? Daerahnya mengandung batu bara, tetapi yang terjadi bertolak belakang ya. Sekarang coba bisa batu bara, terus juga di daerah Papua kaya kandungan emasnya, timah dan lain-lain, tetapi masyarakatnya bagaimana? Hasilnya bukan dinikmati masyarakat sekitar, tetapi apa? Mengalir ke luar negeri. Nah, seperti itu. Nah, itu yang harusnya menjadi saran dan kritik ke pemerintah. Seharusnya masyarakat itu juga diikutsertakan ya, seperti itu. Tetapi kenyataannya banyak masyarakat di daerah yang memang penghasil potensial sumber daya tersebut belum bisa meningkatkan kesejahteraan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah potensial resource di sini. Bisa kita lihat bersama ya, bahwa sumber daya alam karena pengetahuan dari manusia. Nah, saat ini belum sebagai sumber daya alam, tetapi nanti mungkin ke depan juga akan dijadikan sebagai sumber daya alam ya. Hal ini tergantung dari pengenalan, teknologi, dan aspek ekonomi. Prinsip ini berlaku baik sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, selanjutnya juga kita akan bicara tentang sumber daya alam buatan. Nah, mungkin ya bisa kita kenalkan bahwa di sekolah nanti kan juga akan dijelaskan sumber daya alam itu apa, anak-anak seperti itu. Kalau tidak secara dasarnya anak-anak itu tahu. Nah, di sini bisa kita lihat sumber daya alam buatan itu banyak sekali ya. Salah satunya yang kita sering temui ya di lingkungan pedesaan. Ya, di sini ada sumber daya alam persawahan ya. Bisa dimanfaatkan untuk apa? Pertanian ya, dan lain-lain ya. Nah, di sini. Nah, selanjutnya ada waduk. Ya, bisa dimanfaatkan untuk irigasi, mengendali banjir, perikanan dan lain-lain. Selanjutnya adalah perkebunan. Bisa diklasifikasikan di sini pada dasarnya komunitas seperti perdagangan kelapa sawit itu berasal dari namanya perkebunan, teh, kopi dan selanjutnya karet dan selanjutnya itu dari perkebunan. Kalau sawah tadi menghasilkan apa ya?
bisa saja padi, delay, dan lain-lain, jagung atau dan lain-lain. Itu harus dibedakan dari sumber daya alamnya tadi ya. Terus selanjutnya ada tegalan. Nah, tegalan mungkin di sekitar kita ya. Pada dasarnya kalau tegalan itu umumnya adalah di daerah pedesaan, di lahan-lahan di sekitar rumah yang tidak di sekitar rumah yang mungkin belum dimanfaatkan di sini. Bisa ditanami sayur mayur, kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi kalau tegalan mungkin tidak seluas sawah atau mungkin perkebunan tadi. Nah, mungkin di area sekitar penduduk di sini. Nah, ada pola tanam yang kurang sempurna juga pada area tegalan dibuat untuk memperhatikan kondisi lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan antara lain. Contohnya tegalan ada erosi, sedimentasi, pencemaran karena penggunaan pestisida, monokultur, dan menyebabkan kerusakan biodiversitas lingkungan. Nah, karena itu sekarang kan banyak petani menggunakan namanya pestisida. Nah, seharusnya memang ada komposisinya, selain menggunakan pestisida juga harus menggunakan namanya pupuk organik dari pupuk kandang dan lain-lain ya. Nah, apalagi Ngawi sendiri kan dikenal dengan sektor atau lumbung padinya Jawa Timur. Banyak area atau area persawahan yang luas di daerah Ngawi. Banyak masyarakat atau mayoritas di Ngawi adalah petani. Itu seharusnya dimanfaatkan. Tuh. Selanjutnya adalah sumber daya alam atau sumber daya manusia. Kalau tadi sudah membahas tentang sumber daya alam, kita membahas tentang sumber daya manusia. Nah, karena apa? Ini saling berkaitan. Sumber daya alam tersebut yang bisa memanfaatkan adalah ya tadi manusianya. Nah, manusia itu juga harus ada sumber daya manusianya bagaimana dapat memaksimalkan sumber daya alam tadi tidak dapat menggunakan sumber daya alam tadi secara bijak atau tidak, itu dipengaruhi oleh sumber daya manusia tersebut. Di sini menurut Hasibuan 2003, sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Itu adalah sumber daya manusia. Jadi bukan hanya fisik saja, tetapi daya pikirnya, intelektualitasnya juga terjaga, intelektualitasnya juga diperhitungkan. Itu adalah namanya sumber daya manusia. Bukan hanya intelektualitasnya, tapi fisiknya juga. Nah, saling relevan dan seimbang. Nah, itu menurut Hasibuan di sini. Nah, pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungan, sedangkan prestasi kerjanya oleh keinginan untuk memiliki kuasanya. Nah, itu merupakan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, sumber daya manusia merupakan modal kekayaan yang terpenting dari setiap keinginan manusia atau dari setiap negara. Sumber daya alam itu merupakan sangat penting untuk mengolah namanya sumber daya alam tersebut. Sumber daya manusia itu sangat penting tadi. Nah, terkait dengan masalah sumber daya manusia adalah masalah tentang kependudukan atau demografi ya. Demografi kan tahu kan? Nah, bisa kita lihat bersama di sini. Demografi itu adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia, yaitu meliputi tentang ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk setiap waktu dari angka kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Itu adalah namanya demografi, ilmu ya yang mempelajari tentang dinamika kependudukan, itu demografi. Nah, bisa kita lihat bersama di sini bahwa berdasarkan hasil sensus tahun 2010 ya, karena sensus penduduk itu kan 10 tahun sekali. Nah, dan tahun 2010 kemarin dalam pendataan penduduk oleh Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia ini terhitung 31 Desember 2010 mencapai 259 juta sekian ya di sini. Nah, terus ya di sini bahwa sensus penduduk 2010 dilakukan oleh BPS, jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 237,6 juta. Jadi mengalami kenaikan 32 juta dalam sejak tahun 2000. Jadi setiap sensus, bukan setiap sensus ya, dari tahun 2000 ke 2010 mengalami lonjakan 230 juta jiwa. Banyak sekali kan. Nah, bisa kita lihat bersama tabelnya di sini ya. Dari tahun ke tahun 71, 119, 1190, 157,
1990 179, 2000 205, lah 2010 237 jiwa. Nah, mungkin ini tahun 2020 ini bisa mengalami juga kenaikan tadi jumlah penduduk. Nah, kenaikan jumlah penduduk itu, laju jumlah penduduk harus seimbang dengan namanya tadi sumber daya manusia dan sumber daya alam tadi. Nah, semakin banyak laju penduduknya semakin meningkat, berarti otomatis kan sangat berpengaruh terhadap sumber daya alamnya tersebut. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia antara 2000 sampai 2010 mengalami kenaikan 1,49%. Nah, itu banyak sekali yang seperti itu. Nah, kita bersama, dan penyebarannya dari migrasinya itu juga banyak mengalami kontras lah dari di Jawa maupun di luar Jawa. Karena apa? Penduduk paling padat yaitu adalah di Pulau Jawa. Bisa kita lihat bersama di sini. Nah, luas areanya, penduduknya berapa, kan seperti itu. Data dari BPS ya di sini. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dari waktu ke waktu diperlukan data kependudukan secara rinci, termasuk pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, dependensi rasio, umur, tahapan hidup, dan seperti itu. Nah, berdasarkan data penduduk, Indonesia masih mengalami beberapa masalah besar, yaitu dari yang pertama adalah penyebaran penduduk yang tidak merata. Yang saya katakan tadi, sangat padat di Pulau Jawa dan jarang di Kalimantan dan Irian. Padahal Pulau Kalimantan dan Irian itu sangat luas sekali, ya. Berbeda dengan di Jawa. Piramida penduduk sangat melebar, kelompok balita dan remaja sangat besar. Nah, pengangkatan kerja sangat besar, tidak diimbangi dengan perkembangan lapangan kerja. Distribusi kegiatan ekonomi masih belum merata, masih terkonsentrasi di Jakarta dan kota-kota besar di Jawa. Pembangunan infrastruktur masih tertinggal, belum mencapai perhatian serius. Kalau sekarang mungkin ya lumayan lah, di daerah luar Jawa juga pembangunan infrastruktur sudah mulai diperhatikan. Indeks kesehatan masih rendah, angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi. Karena apa ya? Faktor kalau di luar Jawa mungkin mau melahirkan juga dokternya jarak tempuhnya sangat panjang sekali, ya. Banyak ya, petugas kesehatan di luar Jawa tidak seperti di Jawa. Satu desa ada bidannya, ada perawatnya. Di luar Jawa belum tentu. Mau melahirkan menempuh waktu berjam-jam, melewati ya area-area yang tidak memungkinkan seperti itu. Karena apa ya? Karena infrastruktur tadi. Nah, itu ya. Nah, itu ya contohnya itu ya banyak sekali lah. Jadi di sini yang kita pelajari tadi ada sumber daya manusianya, sumber daya alamnya menurut kategori ahli tadi. Nah, itu seperti apa kan tadi sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya di sini ada tugas ya, di sini ada tugas bahwa sebentar. Nah, ini tugas saudara nanti di sini ya, tidak mereview tetapi menjawab pertanyaan ini saja. Jelaskan pengertian sumber daya alam yang saudara ketahui, yang sudah tadi jelaskan ini seperti apa, sumber daya alam yang saudara ketahui seperti apa. Terus sebutkan beberapa contoh pemanfaatan sumber daya perpetual yang sudah ada di sekitar tempat tinggalmu. Perpetual tadi yang dimanfaatkan, dieksploitasi secara besar-besaran itu masih bisa atau masih ada, itu perpetual tadi. Selanjutnya jelaskan pengertian sumber daya buatan yang saudara ketahui. Selanjutnya di sini jelaskan pengertian sumber daya manusia, jelaskan permasalahan yang timbul akibat pertambahan penduduk yang tak terkendali. Ya, itu saja, 5 itu saja, nanti bisa dikirim lewat Classroom ya. Kalau yang ini penugasan tidak usah, ini ya yang cukup 5 itu saja, nanti bisa dikirim lewat Classroom. Terima kasih untuk mata perkuliahan hari ini ya, semoga
perkuliahan hari ini bermanfaat untuk saudara. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.